Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Ya kan, meskipun di tanggal tua, tapi sukacita selalu muda. Yes, amin. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Why Jesus. Kita harus benar-benar menaruh perhatian atau konsentrasi yang penuh atau serius, karena ini merupakan hal yang sangat substansial dalam kekristenan. Why Jesus, not the others? Kenapa Yesus dan bukan yang lainnya? Dan saya mau tekankan bahwa Yesus yang benar adalah Yesus yang diakui sebagai satu-satunya juru selamat, Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Pembahasan tentang why Jesus ini membawa kita untuk dengan sungguh-sungguh memperkarakan iman kita. Apakah kita benar-benar sudah memiliki iman yang benar, iman yang kokoh, iman yang kuat? Terkait dengan apakah kita sudah dengan benar memandang Yesus. Apakah kita memandang Yesus yang benar atau Yesus yang lain. Dan apakah iman kita benar-benar sudah tertancap kuat di dalam Kristus Yesus. Ini hal-hal yang harus kita perkarakan dalam kehidupan setiap kita. Jadi jangan hanya sekedar kita menikmati berkat, mujizat dan kuasa Tuhan, tetapi kita benar-benar menikmati pribadi Tuhan. Menginginkan pribadi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Yang setuju katakan amin. Kita harus menginginkan Tuhan, pribadi Tuhan lebih dari berkat dan mujizatnya. Nah, kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Kita akan menjadi orang Kristen yang kokoh kalau dalam hidup ini kita benar-benar lebih menginginkan pribadi Tuhan daripada berkat dan mujizatnya. Bukan berarti kita nggak butuh berkatnya, bukan berarti kita nggak butuh mujizatnya atau pertolongannya, tapi pribadinya jauh lebih besar daripada itu semua. Aminnya lemas. Makin mengenal Kristus harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kita harus semakin mengasihi dan mempercayainya dengan kita serius dan terus belajar untuk mengenal Dia. Untuk itu kalau kita tidak tertarik untuk semakin mengenal Dia, maka jangan-jangan ada yang salah dengan kekristenan kita. Bukan jangan-jangan, tapi memang ada yang salah dengan kekristenan kita. Sebab daya tarik kekristenan itu terletak pada pribadi dan karya Kristus. Karya penebusan secara khusus. Dan tidak ada keindahan dan daya tarik kekristenan tanpa Kristus. Apa yang membuat kekristenan itu menarik? Apa yang membuat kekristenan itu menakjubkan, indah, mengagumkan? Karena ada Kristus. Karena Kristus yang menjadi inti utama atau pesan utama dari Injil. Seluruh bangunan kekristenan terletak pada pribadi dan karya Kristus. 1 Korintus 2 ayat 2. 1 Korintus 3 ayat 11, Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Sampai 22. Jadi kita harus memastikan bahwa kita telah mengenal Yesus dengan benar atau yang sejati dan bukan Yesus yang lain. Yesus yang sejati adalah Yesus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan kita menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan kita. Dan satu-satunya juru selamat dan jalan keselamatan. Yesus yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil adalah Yesus yang lain atau Yesus yang salah. Tidak ada masalah yang lebih serius selain ketika kita memandang dan memperlakukan Tuhan Yesus secara salah atau keliru. Benar saja kita memandang siapa Yesus dengan mengakui Dia Tuhan dan juru selamat. Itu tidak cukup kalau tidak disertai dengan rasa hormat, kekaguman, dan memperlakukan Dia dengan benar dengan kita mengikuti jejak hidupnya. Itu aja salah. Apalagi kalau kita dua-duanya salah. Sudah memandang Yesus secara salah, menyembah Yesus yang lain, terus nggak serius lagi mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus hidup, seperti itulah kita hidup. Ya kan? Kasihnya, belas kasihannya, ya pertolongan yang Dia berikan kepada orang-orang yang tidak mampu, ketaatannya, kesetiaannya, ya penuh kasihnya,
Dalam semuanya itu kita harus berjuang untuk kenakan dalam kehidupan setiap kita. Ia mudah mengampuni dan tidak membenci. Seharusnya itulah kehidupan kekristenan yang kita peragakan dalam kehidupan kita. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, bukan kasih kaki kanan. Ya kan? Dilempar pakai batu, lempar dengan bunga. Dilempar pakai batu, lempar dengan bunga. Dilempar lagi pakai batu, lempar dengan bunga sama pot-potnya sekalian. Balas kejahatan dengan kebaikan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Itulah kekristenan. Meskipun tidak mudah jadi Kristen, itu nggak mudah. Karena apa? Patokannya adalah Yesus. Pola hidup kita adalah Yesus. Jadi tidak mudah jadi orang Kristen. Ya kan? Kita nggak bisa sangkali, nggak bisa diskon. Ya, keserupaan menjadi seperti Yesus itu adalah tujuan kita menjadi Kristen atau mengikut Yesus. Ini tidak bisa didiskon. Ya kan, kalau tas bisa didiskon, tapi kalau memperagakan kehidupan Tuhan Yesus itu tidak bisa didiskon. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi tidak ada masalah yang lebih serius selain ketika kita memandang dan memperlakukan Tuhan Yesus secara salah atau keliru. Ini masalah paling besar. Yesus yang lain bukan hanya membuat kita tersesat atau kehilangan arah, tetapi juga akan menuju kebinasaan. Menuju kebinasaan. Yesus yang salah tidak akan pernah bisa membawa kita kepada keselamatan. The wrong Jesus, the other Jesus will never bring us to the salvation. Agak-agak bahasa Inggris sedikit, ya kan, biar kelihatan keren. Meskipun saya sudah hafal ini 3 bulan. Ya kan, Yesus yang salah, Yesus yang lain tidak akan pernah membawa kita kepada keselamatan, kekekalan, atau kehidupan kekal, atau ke sorga. Untuk itu pastikan bahwa kita bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi Tuhan dalam pengertian yang sebenar-sebenarnya. Bukan yang setengah-setengah, sepertiga, seperempat. Kalau telur masih bisa setengah-setengah, setengah matang, 3/4 masih bisa ditawar-tawar. Tapi kalau Yesus nggak bisa ditawar-tawar, sekali Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan dalam pengertian setinggi-tingginya. Amin. Iya, kalau telur bisa di request, setengah matang dong, 3/4 dong. Ya kan, kalau manusia, ya ada yang setengah-setengah, ya kan, setengah matang gitu loh. Tapi kalau Allah nggak ada setengah matang, setengah-setengah. Dia Allah atau tidak sama sekali. Amin. Dia Allah atau tidak sama sekali. Dia Allah sih tapi diangkat jadi Allah. Dia Allah sih, tapi ketika dia menang, ketika dia taat baru dia jadi Allah. Itu bukan Yesus yang Injil sampaikan. Itu Yesus yang lain dan Injil yang lain. 2 Petrus 11 ayat 3, jelas kok. Ya, 3 dan 4. Kita disuruh hati-hati atau berjaga-jaga, waspada terhadap Yesus yang lain, Injil yang lain, Spirit atau roh yang lain. Hati-hati setiap kita. Ini sesuatu yang harus dengan serius kita persoalkan. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sepenuhnya, dan kalau kita menolak hal ini, jangan berpikir tidak ada konsekuensinya. Coba Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Ini konsekuensinya itu fatal sekali kalau sampai kita tidak mengakui keilahiannya. Apa kata Yohanes 8 ayat 24? Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3 ya. Karena itu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam. Kalau dia bukan Allah, lalu kita menolak dia, nggak perlu kita mati atau binasa, betul nggak? Tapi karena dia Allah lah, kalau kita menolak dia, kita pasti binasa. Kita pasti mati dalam dosa kita. Ini membuktikan keilahian Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya bahwa dia adalah benar-benar Allah sepenuhnya. Amin. Amin. Iya. Menolak keilahiannya sama dengan menolak untuk selamat. Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang hari ini mau masuk surga? Kalau saya sih mau, tapi kalau bisa jangan, karena belum kawin. Ya Allah.
Jadi sudah tepat kita percaya Yesus kalau kita mau surga. Karena hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Dan tidak ada pribadi yang berasal dari surga selain Tuhan Yesus. Untuk itu kita menaruh pengharapan dan kepastian pada Yesus. Sebagai satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga. Karena dia berasal dari surga. Amin. Dia yang empunya surga. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus bukan hanya sekedar tujuan kehidupan, tetapi dia adalah kehidupan itu sendiri. Dia bukan hanya tujuan kehidupan, tapi dia adalah kehidupan itu sendiri. Karena dialah yang menganugerahkan kehidupan bagi setiap kita lewat kematian dan kebangkitannya. Kematiannya adalah bukti dari kasihnya yang sempurna bagi setiap kita. Untuk itu jangan ada di antara kita yang meragukan kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita bukan setengah mati loh, sampai mati, Pak. Amin. Kira-kira Bapak Ibu mengasihi Tuhan setengah mati atau sampai mati? Ada orang di sini. Bukan setengah mati, tapi sampai mati, nggak tanggung-tanggung. Luar biasa loh penderitaan yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Berat sekali loh. Ya, tidak ada penderitaan yang lebih berat selain dari apa yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Penderitaan yang terbesar, penderitaan yang paling berat itu dipikul oleh Tuhan Yesus. Untuk itu kenapa kita harus memandang kepada Tuhan Yesus dalam hidup ini supaya kita tidak punya alasan untuk menyerah. Amin. Kita tidak punya alasan untuk menyerah. Karena apa? Karena masalah terbesar dalam hidup kita, penderitaan terbesar dalam hidup kita telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Untuk itu kita bisa berdiri ya dengan penuh pengharapan dan kepastian bahwa kita bisa menang. Karena Yesus menang, kita pun pasti menang. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Jangan sedikit-sedikit datang sama Tuhan Yesus terus bilang, Tuhan aku kuat. Tapi baru masalah sedikit langsung, Tuhan aku tidak kuat. Aku tidak kuat Tuhan. Tapi kalau di gereja nyanyinya, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang. Apanya Pak lebih dari pemenang Pak? Ya kan, itu kan diutarakan oleh Paulus kepada jemaat apa? Roma, bukan kepada jemaat yang lainnya loh, jemaat Roma. Itu aja sudah membuat kita bertanya-tanya, why? Kenapa Paulus berkata kamu lebih dari pemenang hanya kepada jemaat Roma? Karena memang unik sekali jemaat ini. Ya kan, mereka diperhadapkan dengan penderitaan penganiayaan yang begitu luar biasa. Mereka dibunuh, mereka disiksa, mereka diadu dengan singa, mereka dibakar hidup-hidup. Mereka dibakar hidup-hidup oleh Nero. Dan itu merupakan hobi atau kesukaan dari Nero. Coba bayangkan, orang hobinya berenang, main catur, ini bakar orang Kristen. Bukan main-main. Nah, jemaat Roma itulah jemaat yang rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan imannya. Makanya nggak heran Paulus berkata, you are more than the conqueror. Kamu lebih dari penakluk, kamu lebih dari pemenang. Karena didapati mereka setia. Ini kita dengan mudahnya berkata, aku lebih dari pemenang. Katakan kiri kanannya, katakan belakang, depan belum. Jemaat Roma apa? Bukan jemaat Jakarta apa? Tapi kalau jemaat Igrea kayaknya bisa memenuhi kualifikasi lah ya. Biar aman saya pulang. Iya kan? Haleluya. Iya Nero, waduh. Kejamnya itu luar biasa. Cita-citanya itu adalah bagaimana membumi hanguskan nama Yesus dan para pengikutnya. Tapi yang ada sekarang ini nama Yesus yang berkibar. Nama Nero jadi nama anjing. Nero. Jemaat Roma itu adalah jemaat yang luar biasa imannya, kesetiaannya, ketaatannya, ketundukannya. Miliki dong karakteristik jemaat Roma. Baru kita berkata, I am more than the winner, the conqueror. Aku lebih dari seorang pemenang. Amin. Jangan dikit-dikit datang sama Pak Pendeta. Tidak kuat lagi aku Pak Pendeta. Aku ada sakit, sakit apa? Ada Pak Pendeta. Ya apa, sakit apa? Itu loh hitam, putih di antara hitam. Bilang aja panu susah kali. Ya kan, hadapi dong, kita kan lebih dari pemenang. Seorang pemenang itu bukan seorang yang tidak pernah kalah. Bukan seorang yang tidak pernah gagal, tapi seorang yang tidak pernah menyerah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah gagal. Seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah kalah. Tapi seorang yang tidak pernah menyerah. Jemaat Roma menjadi acuan atau model bagi setiap kita. Jemaat Roma loh, bukan jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang paling kaya dengan karunia-karunia rohani.
tapi sombongnya luar biasa, sombong rohani. Baru bisa berbahasa roh sedikit udah lagaknya selangit. Udah merasa diri paling hebat, lebih baik daripada yang lain. Nah, spirit ini harus kita buang. Baru bisa berbahasa roh aja. Iya kan? Padahal bahasa roh itu enggak yang terutama, yang paling penting itu adalah buah roh. Untuk apa kita bisa berbahasa roh tapi enggak menghasilkan buah roh? Amin. Iya dong. Iya kan, yang kalau kita bahasa roh itu seperti kita cerewet di rumah. Sama persis. Sampai di gereja yuk sama bahasa rohnya sama. Dan saya ini bukan anti bahasa roh, saya bahasa roh. Tapi saya kayaknya nggak percaya kalau bahasa roh yang dipraktekkan di gereja itu benar-benar dari Roh Kudus. Karena apa? Karena ada ajaran yang salah. Satu sisi yang mempengaruhi. Ya kan? Terus yang kedua, kayak mencontek gitu loh. Depan sampai belakang. Ya kan? Saya bingung kok jadi laba-laba. Kayak Roh Kudus itu nggak kreatif. Kok semua laba-laba? Kuraba-raba saku kurata-rata-rata. Habis dibedoi. Kuraba-raba saku kurata-rata-rata. Ya kan lama-lama ganti baru. Ya ampun. Iya kan? Iya, konsep atau ajaran yang salah juga mempengaruhi. Iya kan, diajarkan kalau tidak berbahasa roh nggak dewasa rohani. Kalau nggak berbahasa roh nggak masuk surga. Di mana ayat Alkitabnya nggak ada, Pak? Bahkan sampai ada gereja yang menerapkan hal ini untuk para pelayannya. Kalau nggak bisa bahasa roh nggak bisa melayani. Ada loh. Di mana ayatnya? Akhirnya orang apa? Les bahasa roh. Coba bahasa roh dileskan, amang uyamang. Bahasa roh dileskan. Masya Allah. Iya kan? Katakan di, katakan dada, gabungkan. Dadi dada. Yang paling penting itu bukan bahasa roh, tapi buah roh. Kasih, sukacita. Tunjukkanlah bahwa kita pengikut Tuhan lewat kehidupan kita yang penuh dengan buah roh, bukan bahasa roh. Amin. Ketika kita disakiti, ya kan, sulit bagi kita untuk membenci, tapi mudah bagi kita untuk mengampuni. Amin. Cius enggak ini? Siapa yang pernah disakiti? Siapa yang pernah menyakiti? Oh sudah Jo, satu sama. Ngoni sakit, marah menyakiti juga, satu paket kuat. Sudah Jo. Aduh. Siapa yang pernah dikecewakan sama Tuhan? Siapa yang pernah mengecewakan Tuhan? Memang jujur kali memang jemaat Igre ini banyak, bukan hanya pernah, banyak. Ini kan, tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Nggak jarang hidup kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gantikan rencana kita dengan rencana Tuhan. Dan kita tahu bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kita rancangkan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Iya. Jadi kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sepenuhnya. Kita menghina, Yesus yang salah tidak akan pernah bisa membawa kita kepada keselamatan. Yesus itu bukan hanya penunjuk jalan, tetapi dia adalah jalannya. Dan hanya pemilik surga yang bisa memperkenankan kita untuk masuk ke sana. Jadi sudah tepat kita percaya Yesus. Saya akan menyuguhkan banyak sekali bukti-bukti atau argumentasi tentang apa yang saya sampaikan ini benar adanya. Ini bukan berasal dari logika atau asumsi yang ada pada pikiran saya, tetapi ada pada Injil atau Alkitab. Untuk itu saya akan menyuguhkan berbagai macam data-data yang ada. Tetapi sebelum saya melangkah lebih jauh, saya mau tekankan satu hal untuk setiap kita. Dalam kita memahami kebenaran Alkitab, ini prinsip atau rumusan yang harus kita pegang. Cocokkanlah pikiran kita dengan Injil. Jangan cocokkan Injil dengan pikiran kita. Cocokkanlah pikiran kita dengan Injil, tapi jangan cocokkan Injil dengan pikiran kita. Cocokkanlah pikiran kita, kehidupan kita, pelayanan kita, keluarga kita dengan Injil. Injil itu harus menjadi pola dalam kita melakukan segala sesuatu dan indah sekali kehidupan kita pada akhirnya. Kehidupan kita, pikiran kita secara khusus haruslah dipenuhi oleh Injil. Injil itu pertama-tama tidak mengubah pola perilaku, tapi pola pikir, pola perilaku. Kalau pola pikir kita nggak berubah, nggak mungkin pola perilaku kita berubah.
Kenapa pola perilaku kita berubah? Karena pola pikir kita berubah. Makanya saya kagum dengan Rasul Paulus ketika dia berkata dalam Roma 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena saya nggak percaya ada orang yang bisa berubah karakternya kalau budinya nggak berubah. Amin. Jadi perubahan itu dimulai dari mindset, ya, dari mindset kita dan dimulai dari rumah. Kok lambat sekali dari Ingat, rumah sendiri bukan rumah tangga. Rumah sendiri. Aduh Tuhan. Ya, jadi saya akan menyuguhkan berbagai macam argumentasi. Nah, pilihan kita terkait dengan siapa yang kita imani atau yakini, ini bukan hanya terkait dengan kehidupan kita yang akan datang, tapi kehidupan kita saat ini. Untuk itu kita harus bisa memastikan mengapa kita memilih Yesus. Why Jesus, not the others? Kenapa Yesus dan tidak ada pilihan yang lain? Karena kita tahu bahwa tidak ada pilihan yang lebih baik selain Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan apa yang membuat Yesus itu lebih baik dari tokoh manapun, dari apapun? Dan perlu kita garis bawahi bahwa Yesus tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Amin. Iya, kalau saya dengan Bapak Ibu masih bisa dibandingkan. Tapi kalau Yesus jangan dibandingkan. Ojo dibanding-bandingke. Dan apa yang membuat Yesus itu lebih baik dari tokoh manapun? Dan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun yang ada di dunia ini, bukan hanya karena ia memiliki belas kasihan, moral atau teladan yang baik, atau suka menolong. Tetapi karena ia adalah pribadi yang sempurna karakternya, dan terlebih lagi, karena ia adalah Allah itu sendiri. Tidak ada bedanya Tuhan Yesus dengan tokoh-tokoh yang lainnya, kalau kita hanya anggap dia sebagai guru moral. Orang yang memiliki teladan yang baik dengan pengaruh yang luar biasa. Dia hanya rasul atau nabi. Kita menghina Yesus kalau pengakuan kita berhenti dengan memandang dia hanya seperti itu semua. Dia lebih besar dari itu semua. Dia adalah Allah itu sendiri dan klaim-klaim serta tindakannya dalam kemanusiaannya adalah bukti dari keilahiannya. Misalnya di surat Kolose. Dalam surat ini Paulus menekankan keutamaan, keistimewaan, dan keunggulan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, melebihi dari siapapun dan penguasa manapun yang ada di alam semesta ini. Apa yang membuat Yesus itu lebih utama dan lebih unggul dari apapun dan siapapun? Karena dia adalah pencipta segala sesuatu. Jadi jangan ada upaya untuk menyamakan Yesus dengan yang lainnya. Karena ia berbeda dengan ciptaan. Kita ini ciptaan dan dia adalah pencipta. Jadi nggak bisa di-compare, nggak bisa dibandingkan. Coba kita buka Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Sebelumnya saya mau bertanya dulu. Bisa ditampilkan langsung 3 ayat nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sejati? Sehakikat dengan Bapa? Setara dengan Bapa? Masa sih? Cius. Nanti coba kita lihat ya. Ya. Ini bukan hanya sekedar persoalan kita mengakui, tapi kita juga harus bisa menjelaskan mengapa kita memilih Yesus. Tidak bisa pakai teologi pokoknya. Kenapa kamu percaya bahwa Yesus itu Allah? Ya pokoknya dia Allah, kenapa rupanya? Nggak bisa begini Pak. Kamu percaya bahwa Allah itu nggak bisa mati? Nggak bisa, memang nggak bisa. Berarti Yesus bukan Allah karena Yesus mati. Nggak bisa begitu, pokoknya dia Allah. Nggak bisa begini jawabnya. Amin. Oke, mari kita baca sama-sama. Ia adalah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Lalu selanjutnya ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diapain? Segala sesuatu diciptakan oleh dia ini siapa? Dia ini siapa? Jelas enggak bahwa dia adalah pencipta? Jelas. Dan untuk
Untuk dia, karena dia adalah pencipta, kita hidup atau alam semesta ini adalah untuk kemuliaan dia. Karena dia adalah pencipta. Coba kembali lagi ayat 15 tadi. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dari ayat ini, ya 15 sampai 17, kita dapat menyimpulkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri, dan bukti bahwa dia adalah Allah dikatakan dia adalah pencipta segala sesuatu. Ini sesuai dengan Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Karena tidak ada yang jadi dari segala yang jadi tanpa dia. Nah, begini. Ayat ini dipakai oleh saksi Yehova untuk menegaskan bahwa Yesus itu diciptakan. Coba perhatikan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi dikatakan oleh saksi Yehova, Yesus itu diciptakan. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah telah terlebih dahulu menciptakan Yesus. Lebih utama dia. Diciptakan dulu Yesus, baru diciptakan yang lainnya. Nah pertanyaannya, apakah benar demikian? Saudara setuju nggak Yesus itu diciptakan? Saudara setuju nggak Yesus diciptakan? Nah ini ayatnya. Ini ayatnya, iya juga ya. Oke, kata yang sulung dalam bahasa aslinya prototokos. Prototokos, sama-sama katakan yang saya prototokos. Prototokos. Kenapa mati? Prototokos. Nah, jadi yang sulung dalam bahasa Yunani artinya prototokos. Itu artinya keunggulan atau keistimewaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan dalam pengertian matematika. Bukan dalam pengertian numerik. Itu tidak tepat terjemahannya kalau dikaitkan kata prototokos itu dalam pengertian pertama numerik atau matematika. Nah, saya buktikan bahwa kata itu tidak tepat dengan melihat ayat yang ke-18. Nggak bisa ditampilin ya. Kita buka. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saya mau tanya dulu, ada nggak kata yang sulung lagi di situ? Ada nggak? Nah, ada kata prototokos. Tadi saya bilang tidak tepat kalau dikaitkan dengan matematika. Itu bukan satu dalam pengertian matematika yang sulung itu. Tapi bicara tentang keunggulan Kristus di atas segala sesuatu. Maksudnya jangan kaitkan, jangan bandingkan Tuhan Yesus dengan apapun dan siapapun. Karena dia adalah pencipta. Gak sebanding gitu loh. Nah, kalau diyakini kata yang sulung dalam pengertian matematika agak rancu dengan kita melihat ayat 18. Dikatakan bahwa dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sekarang saya mau tanya, ada nggak sebelum Yesus yang pernah bangkit dari kematian? Ada nggak sebelum Yesus bangkit dari kematian yang pernah bangkit? Contohnya? Lazarus. Terus? Ya pokoknya Lazarus lah ya kan. Ya kan daripada mentok. Ya Lazarus, anak muda Nain. Ya di PL banyak. Ya kan? Nah, itu menunjukkan kalau dipahami kata yang sulung dalam pengertian matematika, kan ngaco jadinya. Ternyata bukan Yesus yang pertama. Ada yang lain. Tapi kalau dipahami dalam pengertian keunggulan, memang kalau bicara tentang keunggulan, Yesus itulah pribadi yang lebih unggul kebangkitannya daripada yang lain. Di mana letak keunggulannya? Ketika dia bangkit, dia nggak pernah mati lagi. Yang lainnya ketika bangkit dari kematian, mati lagi. Tapi kalau Yesus tidak. Bisa nangkap? Bisa dipahami? Nah, itulah maksudnya yang sulung atau yang utama. Dalam bahasa aslinya apa tadi? Sama-sama katakan dengan saya prototokos. Belakangnya dong yang terkenal. Prototokos. Iya. Artinya yang apa? Yang sulung. Nah, coba kita lihat ayat-ayat yang lainnya yang ini nggak bisa ditampilkan ayatnya. Oh lagi OTW. Oke. Nah, mantap. Coba kita buka Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Dikatakan demikian, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu.
Kata satu di situ dalam pengertian apa sebenarnya? Ada yang mengatakan dalam pengertian penggembalaan, ada yang mengatakan dalam pengertian satu visi atau tujuan. Tetapi saya akan tunjukkan bahwa kata satu di sini itu dalam pengertian hakikat keilahian. Hakikat keilahian. Bukan dalam pengertian satu penggembalaan. Itu konteks yang sebelumnya. Ayat 1 sampai 22. Nah, ini sudah konteks yang berbeda. Nah, dalam pelajaran hermeneutika, bagaimana menafsir Alkitab dengan baik, ya. Itu kita ada istilah tota scriptura, melihat Alkitab secara utuh. Ada konteks dekat, ada konteks jauh. Ada konteks dekat, ada konteks jauh. Jadi kalau Martin Luther berkata apa? Sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola ria. Itu enggak, itu restoran. Sola scriptura. Solapar dan solama ndak baku dapa. Sampai di mana tadi? Jadi sekolah scriptura. Jadi kita harus membangun teologi, ajaran, doktrin kita, kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sebagai standar tertinggi. Standar tertinggi bagi setiap kita. Nah, tapi nggak cukup hanya sekedar sola scriptura, tapi tota scriptura. Melihat Alkitab secara utuh. Bagaimana kita mengharmonisasikan satu teks, konteks, dan teks-teks atau konteks yang lain dan seluruh kitab yang ada. Nah, saya akan buktikan bahwa kata satu di situ dalam pengertian hakikat keilahian. Coba ayat 31 sampai 33. Ini konteks dekatnya. Jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan penafsiran bahwa kata satu itu dalam pengertian hakikat keilahian. Karena apa? Karena orang Yahudi menjadi marah. Sekalipun dia manusia, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau tidak dalam pengertian itu ngapain orang Yahudi menjadi marah? Mereka tahu ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya orang Yahudi menjadi marah. Bisa nangkap? Bisa paham? Jadi aku dan Bapa adalah satu. Nah sekarang saya mau tanya. Yesus setara nggak dengan Bapa? Setara nggak dengan Bapa? Setara ya. Coba Yohanes 14 ayat 28. Yohanes 14 ayat 28. Ini udah kayak semi seminar. Ya kan, tenang, habis ini ada makan-makan di rumah masing-masing. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Karena aku pergi kepada Bapakku, sebab jadi Yesus dan Bapa setara enggak? Bapak, ini Yesus sendiri ngomong Alkitab, Bapak lebih besar, kok kita bilang setara? Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, tadi kan konsepnya adalah tota scriptura, melihat Alkitab secara utuh. Nah, kita ingat bahwa dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ada istilah kenosis. Yesus yang adalah Allah yang mengosongkan diri, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ini kenosis. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Lalu ada Yohanes 1 ayat 14 dan firman itu menjadi daging, menjadi manusia, sark, menjadi daging, menjadi manusia. Dalam konteks apa Yesus lebih rendah daripada Bapa? Dalam konteks kemanusiaannya ketika dia mengosongkan diri. Bisa nangkap enggak? Bahkan Yesus bukan hanya lebih rendah daripada Bapa. Ketika dia mengosongkan diri, dia lebih rendah daripada malaikat bahkan. Ada nggak ayatnya? Ada apa? Semuanya ada apa? Kalau kita mau belajar Alkitab dan tidak hanya berfokus hanya mendengarkan satu pendeta. Ingat, tolak ukur kebenaran itu bukan pendeta besar, bukan gereja besar, apalagi badan besar. Alkitab, Pak, Injil, Pak. Amin. Ya. Ibrani 2. Bapak Ibu ketawanya kuat sekali ketika saya bilang begini. Ngeledek sekali. Ibrani 2 ayat 9. Saya udah turun, Pak. Turun 2 ons. Ini kan, habis ini kan makan siang sama Pak RT, makan rica-rica. Ini bukan kode keras lagi, ini nunjuk. Amang. Oke, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya.
Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Oke, cukup. Lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Nah, kalau tidak setuju bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa dalam pengertian waktu dia menjelma menjadi manusia, berarti harus diakui dong, dia bukan hanya lebih rendah daripada Bapa, tapi juga dari malaikat-malaikat. Jadi, mungkin nggak itu? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi dalam pengertian apa Yesus lebih rendah? Dalam pengertian ketika dia berinkarnasi mengosongkan diri. Dalam pengertian apa? Fungsi. Dalam pengertian jabatan. Kan Yesus yang mengutus. Bapa yang mengutus. Yesus yang diutus. Wajar dia lebih rendah. Tapi dalam pengertian fungsi, jabatan. Bukan dalam pengertian esensi atau hakikat. Bedakan itu. Nah, kita akan bisa lebih memahami hal ini kalau kita melihat 1 Korintus 11 ayat 3. Ini banyak sekali ayat-ayat ini. Tapi Bapak Ibu percayalah, semua ayat ini benar adanya. Karena udah 5 bulan saya hafal. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, orang-orang yang setuju ada hierarki dalam Tritunggal. Nah, mereka pakai ayat ini kan, benar kan? Kepala dari Kristus itu siapa? Bapa. Jadi Bapa lebih besar, Pak Pendeta. Ya kan? Jangan aneh-aneh, Pak Pendeta. Begini, Bapak Ibu. Ya, begini Ferguson. Ayat itu ya jangan dilepaskan dari konteks. Ya jangan lepaskan teks dari konteks. Konteksnya ini keluarga. Nah, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Bu, setuju nggak kepala dari rumah tangga itu adalah laki-laki, suami? Kok lemas? Kayak nggak terima gitu loh. Soalnya ada suami yang DKI dibawa ke istri. Takut sekali sama istrinya. Cerewetnya bukan main. Saking cerewetnya bukan hanya suaminya yang takut sama anak-anak. Kucing pun kok lewat takut. Meong. Apa meong. Tapi di sini tidak ada seperti itu. Amin Pak. Amin Pak. Di sini tidak ada takut sama istri, tapi sayang sama istri. Sekali lagi, ibu-ibu, setuju nggak bahwa suami itu adalah kepala? Lebih besar. Dalam pengertian apa? Fungsi, jabatan. Tapi dalam pengertian esensi atau hakikat setara nggak? Setara nggak? Bahwa perempuan dan laki-laki itu setara, sama. Setuju ya? Bisa nangkap ya? Nah, begitu dengan Yesus. Dalam pengertian fungsi, jabatan, Bapa lebih besar. Dia adalah kepala. Nangkap Bapak Ibu? Lebih terang? Iya. Nah, saya mau tanya dulu deh, begini. Lebih mudah lagi pertanyaan ini. Saya atau kita semua dengan Jokowi dalam pengertian jabatan, siapa lebih besar? Jauh kali lah. Presiden, jauh kali jangan dibanding. Dibanding. Jauh kali perbedaannya. Tapi dalam pengertian hakikat, siapa lebih tinggi? Siapa lebih besar? Setara. Ya kan, setinggi apapun Pak Jokowi, sekaya apapun dia, sebanyak apapun duitnya, tetap kita setara. Sama-sama manusia. Jadi lebih clear? Lebih jelas? Iya dong. Ya kan, gak ada keraguan sedikit pun bagi setiap kita untuk percaya bahwa Yesus bukan hanya sekedar sehakikat dengan Bapa, tapi juga setara dengan Bapa. Tapi pertanyaannya, pernahkah Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku? Hah? Ini ada nggak pernah? Kayaknya Alkitab kita beda-beda. Ini ada yang Mormon di sini. Ada saksi Yehova. Iya kan? Jadi pernah nggak Yesus berkata secara langsung, akulah Allah, sembahlah aku? Pernah? Lah kalau begitu Yesus bukan Allah dong. Makanya nggak heran ada tuduhan. Orang Kristen yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Dia bukan Tuhan tapi dipertuhankan oleh orang Kristen. Dimulai dari konsili Nicea 325 abad keempat. Nah bagaimana dengan tuduhan itu? Apakah Yesus jadi tidak Allah hanya karena dia nggak pernah mengatakan secara langsung bahwa dia adalah Allah dan meminta untuk disembah? Enggak. Lalu bagaimana kita menjawab pertanyaan itu? Begini, cara untuk kita mengetahui bahwa Yesus itu Allah bukan hanya dengan seperti itu. Ada banyak caranya. Contoh nih ya. Contoh, Bapak Ibu bisa nggak menebak saya tanpa saya menyebut siapa saya? Dengan hanya saya menyebut karakteristik saya aja. Hanya menyebut karakteristik saya. Pasti Bapak Ibu bisa menyebut siapa saya. Contoh nih ya.
Saya adalah orang yang bisa melakukan reshuffle terhadap menteri. Saya adalah orang yang menggunakan mobil plat RI1. Kira-kira siapa saya? Jangan Jokowi dulu. Siapa saya? Presiden, jelas gak? Nah, kalau Yesus mengampuni dosa, sementara mengampuni dosa itu adalah pekerjaan Allah, berarti Yesus sedang menyimpulkan bahwa dia adalah jelas gak? Markus 2 ayat 7 sampai 10. Di ayat 10-nya dia berkata, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Orang Yahudi menjadi marah karena mengampuni itu adalah pekerjaan Allah. Loh, kamu sedang menyamakan diri kamu dengan Allah dong kalau kayak gitu. Nah, perbuatan-perbuatan Yesus, klaim-klaim Tuhan Yesus adalah bukti dari keilahiannya. Meskipun gak secara langsung dia ucapkan, dia tegaskan. Bisa nangkap ya? Nah, tapi kalau hanya sekedar klaim-klaim Pak Pendeta, semua orang bisa mengklaim. Kayak saya ini, saya bisa mengklaim bahwa saya bisa terbang. Saya bisa mengklaim saya bisa terbang. Tapi kan gila aja Bapak Ibu percaya kalau saya bisa terbang. Iya, kami baru percaya Pak Pendeta baru bisa terbang kalau lompat dari lantai 25. Itu bukan bisa terbang, bisa masuk surga. Ya kan? Iya. Jadi kalau hanya sekedar klaim-klaim semua bisa klaim. Tapi Yesus ini unik, dia buktikan kebenaran dari klaimnya. Dengan apa? Dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Kesembuhan atau mujizat yang dialami oleh orang lumpuh itu memverifikasi kebenaran klaimnya Tuhan Yesus bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Amin. Ya. Yesus nggak pernah, kan ada seorang teolog dari agama tetangga yang cukup terkenal. Dia berkata begini, if you can show me just one single verse, jika kamu bisa menunjukkan satu ayat saja dalam Alkitab bahwa Yesus pernah berkata, akulah Allah secara langsung dan sembahlah aku akan memberi diri aku untuk dibaptis. Oke, sekarang saya balikkan lagi pertanyaannya. Pernah nggak Yesus secara langsung berkata, aku bukan Allah dan jangan sembah aku? Ada nggak? Saya balikkan lagi ayatnya. Pernah nggak Yesus berkata, aku bukan Allah dan jangan sembah aku? Ada? Tidak ada. Tapi saya akan tunjukkan bahwa Yesus pernah disembah sebagai Allah, diakui sebagai Allah, tapi dia tidak menolak pengakuan atau penyembahan itu. Ada dong. Yohanes 20 ayat 28. Ketika Thomas melihat Yesus yang bangkit, dia kan gak percaya. Sekali-kali aku tidak akan percaya kalau aku tidak melihat dia secara langsung. Lalu, apa kata Thomas setelah dia melihat Yesus? Hokuriusmu kai hoteusmu. Ini bahasa Yunani bukan bahasa roh. Ulangi lagi. Ya kan kayak enak kedengarannya ya. Iya, Pak. Ini antara bahasa Tawon atau bahasa Yunani. Hokuriusmu kai hoteusmu. Ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, seharusnya dia menolak penyembahan atau pengakuan itu. Emang ada tokoh yang pernah diakui sebagai Allah dan menolak pengakuan atau penyembahan itu? Ada dong. Ikonium di Derbe, Kisah Rasul 13. Barnabas dan Paulus melakukan banyak mujizat di situ pada waktu itu. Lalu orang-orang takjub dan kagum. Lalu mereka menyembah Paulus dan Barnabas. Satu dianggap sebagai Zeus, satu lagi Hermes. Ini dewa ya, bukan tas. Dewa. Apa Pak Pendeta? Hermes. Alkitabiah dong kalau kayak gitu. Apalagi kalau suaminya di sampingnya. Pi, dengar tuh Pak Pendeta tuh. Alkitabiah. Yang ibu-ibu katakan amin. Amin kok. Amin kok. Amin kok. Amin. Amin. Aduh Tuhan. Kok tertekan batin suaminya jadinya. Mendengar khotbah ini. Iya kan? Lalu apa reaksi dari Barnabas dan Paulus? Mereka mengoyakkan bajunya sebagai bentuk penolakan bahwa mereka bukan Allah. Ada nggak yang lain? Kisah Rasul 10 ketika Cornelius menyembah Petrus lalu ditolak sama Petrus karena dia bukan Allah. Lalu di mana lagi? Ada di Wahyu pasal 22 malaikat. Ketika Yohanes takjub dengan semua kejadian yang akan datang dengan semua penglihatan itu, lalu dia tersungkur sujud dan menyembah malaikat itu. Apa dikatakan malaikat itu kepada Yohanes? Nehi tunjai. Jangan sembah aku. Aku sama kamu sama-sama hamba. Aku sama kamu sama-sama hamba. Jelas kok. Tapi ada satu pribadi yang pernah diakui dan disembah sebagai Allah, tapi tidak menolak pengakuan atau penyembahan itu. Siapa namanya?
Yesus. Jadi Yesus menghina Allah kalau dia bukan Allah ketika dia tidak menolak pengakuan itu. Betul nggak? Tapi karena dia Allah lah, makanya dia tidak menolak pengakuan itu. Penyembahan itu. Bisa nangkap Bapak Ibu? Bisa nangkap? Ada yang bilang, Pak Pendeta, itu sebenarnya Thomas bukan mengaku Yesus sebagai Allah, tapi dia kaget sama kayak orang Amerika ketika kaget. Oh my God, oh my God. Atau seperti orang Indonesia yang lagi latah, anak ayam. Jadi bukan sedang mengakui Yesus sebagai Allah. Nah begini Bapak Ibu, jawabnya sederhana. Satu secara teologis, yang kedua nyeleneh. Secara teologis begini, nggak boleh mengucapkan nama Tuhan sembarangan. Jadi kurang ajar Thomas, ya, kurang ajar Thomas menyebut nama Tuhan kalau ternyata Yesus bukan Allah. Itu yang pertama, nggak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Yang kedua, nggak ada budaya kaget badi apa, apalagi budaya latah, nggak ada badi Yahudi, Pak. Jangan aneh, Pak. Yang ketiga, kalaupun itu adalah ungkapan kagetnya telat, Pak. Ini kan Yesus sudah masuk nih, ngomong, terus sentuh, terus oh my God. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya bilang begini, kamu telat kagetnya, dari tadi aku masuk, telat kagetnya. Kita udah ngomong baru kaget. Kagetnya tadi. Bisa nangkap gak Bapak Ibu? Bisa nangkap? Iya. Tapi pertanyaannya, apakah dalam kemanusiaannya dapat tampak keilahiannya? Oh jelas kok. Misalnya coba Markus 14 ayat 61-64. Markus 14 ayat 61-62. 14, 61, 62. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya, sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Mesias ini, untuk konteks Yesus, itu unik konsepnya, pemahamannya, maknanya. Bukan political Messiah, bukan Mesias politis atau Mesias fisik, bukan. Tapi spiritual Messiah. Kan harapan atau gambarannya orang Israel terhadap Mesias itu adalah dia menjadi seorang Mesias yang akan membawa mereka kepada masa kejayaan seperti di zaman Daud atau Salomo. Itu harapan mereka. Nah, wajarlah kalau Yesus itu ditolak kemesiasiannya karena nggak sesuai dengan keinginan mereka, kehendak mereka. Nah, Tuhan Yesus itu bukan Mesias atau pemimpin atas satu bangsa, seluruh bangsa. Karena dia spiritual Mesias, Mesias rohani. Amin. Nah, ayat selanjutnya 62. Jawab Yesus, apa? Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Minimal ada 4 hal yang menarik yang perlu kita dalami dari ayat ini. Yang pertama, Yesus mengakui bahwa dia adalah Mesias. Nanti ayat selanjutnya, imam besar mengoyakkan bajunya. Imam besar itu mengoyakkan bajunya. Untuk apa lagi kita perlu saksi? Ini udah sebuah penghujatan ketika dia berkata, akulah dia. Imam itu tahu betul Mesias ini ketika dia mengatakan akulah dia. Bukan dalam pengertian fisik, politis, tapi spiritual. Ini Mesias ilahi. Bukan Mesias biasa. Mesias ilahi. Makanya dia marah dan mengatakan ada penghujatan. Imam itu mengatakan ada penghujatan. Nah, Yesus berkata akulah dia. Lalu kata yang kedua yang perlu kita garis bawahi adalah kamu akan melihat Anak Manusia. Nah, kata anak manusia ini ada hubungannya dengan Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, masih bisa menunggu? Masih bisa nahan lapar? Tenang, habis ini kan saya kan makan, diajak makan. Saya. Aduh, yuk. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti Anak Manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu ayat 14. Ada kata anak manusia tadi kan? Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja,
maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi anak manusia itu bersifat ilahi, dia adalah Allah, dia punya kekuasaan dan kemuliaan yang sama seperti yang lanjut usia itu. Tapi kan Pak Pendeta, di Alkitab kan jelas dikatakan Yesus itu kan hanya pribadi yang duduk di sebelah kanan Bapa, duduk di sebelah kanan aja dia bukan Allah, bukan Yahweh, hanya duduk di sebelah kanan. Bukan begitu Bambang. Kalau kita mau memahami kata duduk di sebelah kanan, kita harus menggunakan kacamata orang Yahudi. Baru bisa nangkap. Duduk di sebelah kanan itu jangan dipahami dalam pengertian hurufiah, dalam pengertian literal. Itu ada makna simbolik. Kalau dipahami dalam pengertian hurufiah, duduk di sebelah kanan, siapa di sebelah kiri? Siapa di depan? Siapa di belakang? Duduk di sebelah kanan artinya dia punya kekuasaan yang sama seperti Bapa. Bahwa kekuasaannya, kemuliaannya, kedudukannya itu setara dengan Bapa. Setara. Bisa nangkap nggak? Begitu dipahaminya. Jadi itu adalah anak manusia dalam Markus pasal 14 ayat 62 itu ada penegasan keilahian Tuhan Yesus dengan kita melihat Daniel 7 ayat 13 dan 14. Kembali lagi ke Markus pasal yang ke-14 ayat 62. Jadi ada kata akulah dia, lalu anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini yang tadi ya. Yang keempat, yang terakhir, datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ini menunjukkan dia sebagai apa? Sebagai hakim. Sebagai hakim. Kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah hakim atas seluruh dunia, maka kita harus percaya bahwa dia adalah Allah. Karena bagaimana mungkin dia bisa menghakimi seluruh dunia kalau dia bukan Allah? Dia harus punya sifat maha tahu. Dan dia bukan hanya sekedar menghakimi apa yang terlihat, tapi juga apa yang tidak terlihat, yaitu batin kita, apa yang kita pikirkan, apa yang dalam hati kita, itu dihakimi oleh Yesus. Dia adalah hakim. Bisa nangkap? Jadi dia adalah Allah. Udah jelas sekali. Tapi Pak Pendeta, masih kurang buktinya. Udah gini deh. Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Di sana ditekankan bahwa Yesus itu berkuasa atas sakit penyakit, atas alam, atas roh-roh jahat. Jadi ada orang di Gadara yang kerasukan setan, betul nggak? Lalu apa reaksi mereka? Ketika melihat Yesus, apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Betul nggak? Pertanyaannya, kenapa mereka tahu Yesus? Karena roh-roh jahat itu adalah dulunya malaikat-malaikat yang melayani Tuhan Yesus, yang memberontak lalu mereka dibuang. Jadi roh-roh jahat, bisa ngerti nggak? Jadi kalau ada orang yang menolak keilahian Yesus, Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi, dia harus belajar dari setan, Mbak. Lebih hebat setan, betul nggak? Setan aja percaya, masa kita nggak percaya, Pak? Bukan emosi, frustasi ini. Kok bisa kita tidak percaya atau menolak keilahiannya? Loh, roh-roh jahat aja mengakui. Bukan hanya diakui oleh jemaat mula-mula. Bukan hanya diakui oleh para rasul. Roh-roh jahat pun mengakuinya. Berarti kita lebih parah daripada setan kalau sampai menyangkali keilahian Tuhan Yesus. Betul nggak? Nah, jadi kuat sekali kok. Ini dasar dari kekristenan. Dasar dari kekristenan itu mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah sepenuhnya dan satu-satunya juru selamat. Kalau nggak mengakui ini, buat agama baru dengan dasar yang baru, landasan yang baru. Buat agama baru, Pak. Jangan bilang diri Kristen. Kristin aja Kristin, nggak usah Kristen, Kristin. Nah, yang terpenting juga adalah kita bukan hanya sekedar mengakui dengan benar siapa Yesus itu, tapi memperlakukan dia dengan benar. Itu tidak kalah penting. Untuk apa kita benar memandang Yesus, mengakui Yesus Tuhan atau juru selamat, tapi hidup kita nggak beres, keluarga kita nggak beres. Ya kan, sama istri sama suami ribut terus. Ya kan, ada masalah yang nggak diselesaikan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya untuk apa pada akhirnya? Ya kan, bukan radikal seperti ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Tapi radikal juga dalam menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Menampilkan sosok Yesus itu lewat perbuatan kita, lewat kehidupan kita, lewat bibir kita, lewat mulut kita. Amin. Lewat keluarga kita. Makanya pertama-tama praktekkanlah kasih dan kebenaran itu dimulai dari ada nadanya rumah. Kita praktekkan. Karena ini seram sekali. Kalau hanya sekedar kita mengakui Yesus itu Tuhan, tapi nggak berdampak dalam kehidupan kita. Seram sekali.
Tapi ada yang lebih seram lagi ketika ada teman kita tiba-tiba datang bisik kita. Supaya nggak putus tali silaturahmi kita, pinjam 100. Ini lebih seram. Ini nggak kalah seram nih. Iya kan? Jadi Yesus itu benar-benar unik dan kita terkagum sama dia. Akan kasihnya, iya. Akan kuasanya, iya. Semuanya. Amin. Kita terkagum akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah yang hidup, Allah yang benar. Dan kita harus buktikan bahwa dia adalah Allah yang benar, Allah yang hidup pertama-tama lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.